Lalalala bla bla bla. Oh, hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Alright, kita hari ini mau makan ini. Gue bikin tteokbokki, sama ada fish cakes-nya, sama ada apa sih, spring onion is daun bawang, and macam-macam yang lain ya. Sausnya yang ini sebenarnya nggak pedas tapi kelihatannya pedas banget ya. Tapi yaudah kita cobain aja. Kita udah lapar banget, and hari ini sambil makan gue juga mau cerita tentang penjahat gaptek. Jangan sampai jadi kalian gaptek juga. Jadi kita sama-sama belajar dari cerita ini, oke? But kita mau cobain dulu makanannya enak atau enggak. Soalnya gue juga udah lapar. Nggak tahu suami lapar atau belum. Udah lapar atau belum? Apa? Lapar. Makan. Ini fish cake-nya. Ini belinya di toko Korea, di tempat apa sih namanya, yang tempat udah beku gitu loh. Jadinya lagi promo kemarin ini. Tepak ya. So good. Enak nggak? Enak. Tteokbokkinya masih soft, masih chewy, sausnya nggak terlalu pedas. Gue sebenarnya nggak terlalu bisa sih makan pedas, jadi ya untung lah ini ada pilihan saus yang nggak terlalu pedas. Oh, so good. Satu suap lagi terus gue cerita ya. So, gue mau cerita tentang yang tadi gue bilang penjahat gaptek. Ini ceritanya tentang ada cewek di Amerika. Ini kisah nyata ya guys, kisah nyata, kasus kriminal di Amerika. Ceweknya ini namanya Jayla. Si Jayla ini masih umur 21 tahun, she's pretty, anaknya cantik. Terus habis itu dia lagi kuliah, anak kuliah. Terus habis itu apa namanya, dia tinggalnya kayak di dorm, di sekolah dorm itu apa sih, asrama ya, asrama. Terus habis itu jadi ada asrama cewek sama ada asrama cowok. Terus habis itu ya dia tinggal di asrama di tempat cewek. Terus habis itu dia juga punya pacarnya tinggalnya di asrama ya, di bagian cowoknya. Terus kejadiannya ini di satu malam si Jayla ini ngerasa sakit. Dia ngerasa sakit, terus habis itu dia teks si cowoknya, gue rasanya sakit banget, gue mau pergi dulu ya ke apa namanya, kayak ada toko gitulah buat beli obat flu gitu lah pokoknya, soalnya dia bener-bener sakit. Ini tuh sekitar jam 11 malam gitu, jadinya ya udah dia pokoknya dia pergi sendiri, dia cuma kabarin cowoknya doang. Jadi cowoknya udah tidur. Terus habis itu sekitar sekitar kayak 2 atau 3 jam sesudahnya, tiba-tiba cowoknya dapet teksnya dari si ceweknya, nggak ada kata-kata apanya, dia cuma shared her location. Jadi dia tahu kan kalau di HP kalian bisa share, bisa bagi kalian tuh apa namanya, lokasinya lagi ada di mana gitu loh pada saat itu ke orang lain. Tiba-tiba dia kayak gitu ngasih tahu si cowoknya ini dia tempatnya ada di mana. Terus habis itu cowoknya bingung dong, loh ngapain dia tiba-tiba ngasih kayak gini, dia nggak pernah ngasih informasi begini, dia lagi ada di mana, ngapain malam-malam tiba-tiba ngasih. Terus habis itu kan apa namanya, nyata apa sih namanya, live tracking. Jadinya dia namanya apa sih kalau bahasa Indonesianya, live tracking. I totally forgot. Tapi jadi maksudnya dia live tracking untuk dia kasih tahu gitu lokasinya ada di mana. Terus habis itu lokasinya kok dia menjauhi, kayak dia mau keluar kota. Si Jayla ini tinggalnya di Carlton. Carlton, if mungkin gue ngomongnya salah. Tapi anyway, dia tuh bergerak.
Iya, dia bergerak, jadinya dia benar-benar nyata gitu loh. Dia benar-benar sharing gitu loh. Apa lokasinya dia tuh udah lagi jalan. Jadi kayak kalian kayak lagi lihat Google Maps, terus kalian kan bisa lihat kan, kalian jalannya dari rumah, terus habis itu kemana gitu. Nah ini juga kayak gitu, jadi bisa kelihatan gitu dia arahnya. Kok arahnya menjauhi malahan keluar kota gitu. Arahnya kelihatannya kayak dari Carlton mau ke Atlanta. Dan Atlanta tuh jauh dari Carlton. Terus ngapain malam-malam ini tuh kayak udah jam 12, udah jam 1 malam. Ngapain coba dia ke sana? Terus habis itu si cowoknya bilang, ini lu ngapain teks balik gitu loh ke Jailanya. Ngapain kamu kirim-kirim kayak gini? Terus habis itu sama si Jailanya dibalas cuma satu kata, kidnapped, diculik. Cuman dibalasnya kayak gitu doang sama si cewek ini. Terus cowoknya langsung, jangan bercanda lah, lu jangan bercanda udah malam-malam kayak gini ya. Terus habis itu langsung dibalas lagi sama si ceweknya. Dia bilang, demi Tuhan gue nggak bercanda. Very short, cuman demi Tuhan gue nggak. Terus cowoknya langsung, oh my god, dia beneran dong lagi diculik sama orang. Terus dia langsung pergi ke kantor polisi, langsung speeding, langsung dia ada waktu di interviewnya segala ada dibilangin, oh mestinya cuma 5 menit kalau misalnya perjalanan ke kantor polisi ini. Cuma dia langsung ngebut terus nyampe sana dalam jangka waktu 3 menit lah, kayak buru-buru malam-malam udah. Oh my goodness, gimana nih, kemana nih si ceweknya gitu kan? Kenapa nggak telepon? Mau langsung kasih tahu live feednya supaya bisa dilihat sama polisinya. Kalau misalnya ditelepon kan ya mungkin harus ya gimana bla bla bla. Jadi dia pengen langsung ke kantor polisi terus habis itu kasih tahu ini ada SMS-nya, ini lokasinya si ceweknya ada di sini, bla bla bla. Dia mau kasih tahu semua ke si polisinya. Tapi terus habis itu bertanya-tanya dong, kok dia bisa punya HP? Diculik, tapi kok dia bisa pegang HP? Dengerin cerita gue setelah ini baru nanti lo bakalan ngerti semuanya kenapa dia bisa punya HP. Jadi kita balik dulu ya, sebelum dia bisa share locationnya dia, sebelum dia bisa kasih ke cowoknya, ini gue lokasinya ada di sini. Si Jayla ini baru keluar dari toko di tempat dia beli obat. Dia keluar mau masuk ke mobilnya, tiba-tiba ada si cowok ini datang, orang nggak dikenal, bilangnya mau minta ini apa namanya, ada pematik api nggak, dia mau ngerokok gitu loh. Terus cowoknya bilang nggak ada. Terus tiba-tiba si cowoknya pegang pisau. Terus habis itu udah masuk ke mobil katanya. Ya dia takut dong kalau kayak gitu. Ya udah dia akhirnya masuk ke mobil. Itu semuanya HP-nya udah diambil tuh sama si penjahatnya. Terus habis itu mereka sempat ngobrol sebentar, dan si cowoknya bilang, lu harus si Jailanya disuruh nyetir. Terus habis itu dia bilang, gue harus ke Atlanta. Kata si cowok ini, gue harus ke Atlanta, gue nggak bisa di sini, gue harus ke Atlanta. Lu bakal drive ke Atlanta, lu bakal nyetir gue ke Atlanta. Terus habis itu gue nggak tahu ntar lu gimana. Pokoknya lu harus nyetirin gue ke Atlanta. Tapi sebelum mereka sampai ke Atlanta, mereka berhenti dulu di tempat parkir. Ada gereja gitu, terus mereka berhenti di tempat parkirnya, nggak ada siapa-siapa dong di sana. And then ya pas saat itu dimana si cowoknya ya mempergunakan kesempatan mempergunakan kesempatan, terus habis itu diperkosa lah si cewek ini. Terus habis itu dia bilang, si ceweknya kan udah bilang, aduh jangan dong, jangan gitu. Terus habis itu si cowoknya bilang, oh kamu udah nggak ada gunanya, lu mau nangis. Ya udah, terus akhirnya dia diperkosa. Yang cowoknya ini nggak tahu adalah si Jayla ini dari kecil sama maminya selalu nonton acara-acara kriminal yang kayak SVU, Special Victim Unit, terus nonton acara kayak Law and Order. Jadi dia kayak, dan itu semuanya cerita-cerita itu kan loosely based on true story lah pokoknya, SVU gitu segala. Jadi dia kayak udah belajar gitu, oh gimana caranya gue bisa baca orang lain gitu loh, kalau misalnya orang yang kriminal tuh kayak gimana gitu. Jadi dia tuh udah bisa kayak mengantisipasi, sengaja apa namanya,
tanya-tanya pertanyaan lah supaya mereka ada relationship gitu, mulai ada supaya orangnya kayaknya nyaman gitu loh dan merasa aman sama si Jayla ini gitu lah, pokoknya buntutnya kayak gitu. Jadi setelah dia parkir di mobil itu udah selesai, sama cowoknya bilang keluar. Di sebelah gerejanya ada tempat permainan anak-anak gitu loh, tempat permainan anak-anak kecil. Terus kata cowoknya, kayaknya gue mendingan bunuh lu di sini aja. lebih gampang untuk ninggalin badan lu di sini gitu loh, daripada dibawa nanti ke Atlanta gitu segala. Tapi karena si Jayla ini udah tahu tentang SVU gitu segala, jadi dia tanya-tanya ke ininya, lu kenapa kamu kayak gini, kenapa mau melakukan kejahatan ini. Terus habis itu cowoknya cerita, oh iya gue baru keluar dari penjara, gue udah bertahun-tahun dalam penjara, 10 tahun atau pokoknya udah lama banget ya di dalam penjara. Pokoknya udah lama banget di penjara, jadinya gue udah nggak tahu, udah putus asa ya, gue harus balik lagi lah pokoknya jadi orang jahat gitu. Terus habis itu dia si Jayla-nya langsung mikir, kalau dia udah di penjara 10 tahun berarti dia kan nggak ngerti gitu loh tentang teknologi yang sekarang. Di dalam penjara kan dia nggak dapet lah, nggak mungkin lah dapat iPhone baru, dapat Samsung yang paling baru, nggak mungkin. Jadinya ya udah, jadinya dia langsung mempergunakan, tapi lu kalau misalnya bunuh gua sekarang, nanti lu gimana cara pergi ke Atlantanya? Lu nggak tahu cara perginya ke sana. Gue bisa bantuin, katanya si Jayla. Gue bisa bantuin, kasih HP gue, nanti gue bisa pasangin Google Map-nya. Jadinya lu tahu mau pergi ke sana gimana, mau pergi pakai apa, mau isi bensin nggak? Nanti bensinnya juga nanti habis perjalanan ke sana, nanti gue bisa kasih tahu. Ya udah dong, akhirnya si cowoknya percaya. HP-nya dikasih ke dia. Terus habis itu dia bukannya cari tempat pom bensin atau apa, dia langsung sharing lokasinya ke si cowoknya. Nah, itu di mana saatnya si cowoknya tahu bahwa ternyata oh ya ini si Jayla-nya lagi ada dari sini ke sini, dan dia pergi ke polisi dan seterusnya. Nah, makanya dia bisa dapat HP-nya kayak gitu. Akhirnya cowoknya penjahatnya yang nyetir. Dan Jayla-nya dia kecilin ininya, kok nggak sih, terangnya si HP-nya sama dia dikecilin, jadinya supaya nggak kelihatan gitu. Terus habis itu aduh ini enak banget. Pada doyan bawang nggak? Ini enak banget. Pasti pedesnya. Ada manis-manisnya juga. Terus kan dia sengaja supaya itunya nggak kelihatan kan, monitornya supaya nggak terlalu terang banget. Kan kejadiannya udah malam kan, jadinya kalau misalnya monitornya nyala gitu kan langsung kelihatan kan sama si penjahatnya. Untungnya dia masih bisa berkomunikasi sama si cowoknya gitu loh, dan dia bisa bilang, oh kita lagi naik mobilnya dia, mobilnya Jayla. Sedangkan cowoknya tahu kan mobilnya tuh apa, maksudnya warna hitam lah, sedan lah, apalah, plat mobilnya berapa lah. Jadi dia bisa kasih tahu ke polisi gitu loh, ini nih kalian harus cari mobil yang ini gitu. Dan mereka terus di track juga kan lokasinya ada di mana si Jayla ini. Jadi dia langsung polisinya juga langsung kasih tahu ke polisi-polisi yang dekat-dekat daerah situ. Ya pokoknya long story short, karena udah ketahuan tempatnya di mana, si polisi langsung mereka ketemunya di pom bensin sebenarnya. Mereka lagi berhenti, terus polisinya langsung lihat, oh ini sesuai nih dengan deskripsi mobilnya, warnanya gitu segala. Terus polisinya langsung ngejar. Terus habis itu kayak kalau nggak salah sih dia sampai nabrak ke polisi yang lain gitu, soalnya langsung mau kabur gitu kan. Terus habis itu pokoknya tiba-tiba si cowoknya tiba-tiba dapat kayak FaceTime call, video call dari si Jayla. Terus habis itu dia langsung kayak lega banget, soalnya dia bisa lihat Jayla. Terus habis itu
langsung bisa lihat kayak polisi warna merah apa sih, mobil polisi gitu, klip di belakangnya si Jayla. Terus habis itu dia udah akhirnya gue ada selamatin, jadinya ya begitulah, inilah jadinya cerita kriminal yang rada-rada gaptek yang kagak ngerti apa-apa dan akhirnya ditangkap gara-gara dia nggak ngerti gimana cara HP sekarang bekerja. Lucu banget. Jadinya ya kalau misalnya, makanya zaman sekarang kalian harus tahu gimana caranya pintar-pintar menggunakan teknologi. Ya pokoknya kayak gitu deh. So what do you guys think? Suka atau nggak cerita-cerita kayak gini? Kalau kalian ketangkap sama penjahat, apa yang bakal kalian lakukan? Bakalan kalian serang balik atau bakalan ya mengalahin mereka, fight back dengan using your brain daripada dengan kekerasan. Alright, I think we're gonna finish this. Kita bakal finish this offline. Tapi ya, ntar kita ketemu lagi minggu depan di kisah-kisah kayak gini lagi. Oke, bye-bye. Penjahat lah. Kamu tahu kan cara kirim SOS kalau di HP gimana? Gitu.